Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Budi Santoso MSI dan Ibu Anissa Cipta Gustia SE MSI. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis Italian culture sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas dari pengantar manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gina Anggia Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2102439 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Fahira Azahra dengan NIM 2109528 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Erlinda Maharani Rahman dengan NIM 2108920 dan teman saya. Dan saya Nur Rahma Ashari dengan NIM 2109779. Baik, kami akan melanjutkan apa yang kami akan bahas mengenai kultur di Italia. Bagaimana dengan Italia? Kita tahu bahwa Italia merupakan negara besar Eropa, di mana Italia merupakan salah satu negara yang penuh dengan akan budaya. Italia merupakan salah satu pusat di mana banyak budaya-budaya terbentuk, entah itu kelahiran-kelahiran peradaban Barat seperti adanya Kekaisaran Romawi, Gereja Katolik Roma, atau seni Romawi, Renaissance, dan lain sebagainya. Kita juga tahu bahwa budaya merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia, di mana setiap manusia, organisasi, maupun hal lainnya perlu budaya untuk kelangsungan hidupnya. Berbicara tentang Italia, jika kita menjelajahi budaya Italia, baik budaya Italia Utara maupun Italia bagian selatan melalui lensa 6 dimensi, kita bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang pendorong mendalam akan budaya Italia yang relatif terhadap budaya dunia lainnya. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah mengenai jarak kekuasaan. Mengenai jarak kekuasaan, dimensi ini berkaitan dengan fakta bahwa semua individu dalam masyarakat tidak sama, atau dimensi ini mengungkapkan bahwa sikap budaya terhadap ketidaksetaraan ini ada di antara kita semua. Jarak kekuasaan didefinisikan sebagai sejauh mana anggota lembaga dan organisasi yang kurang kuat dalam suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Dengan skor perhitungan 50 atau di angka 50, Italia Utara cenderung lebih memiliki kesetaraan dan desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Kontrol dan pengawasan formal umumnya tidak disukai di kalangan generasi mudanya, yang menunjukkan preferensi untuk kerja tim dan gaya manajemen yang terbuka. Perlu diingat bahwa skor yang tinggi pada sebuah individualisme menonjolkan kerenggangan atau kesenggangan untuk dikendalikan dan diberitahu apa yang harus dilakukan. Terlebih untuk Italia Utara dan Italia Selatan yang memiliki perbedaan yang cukup menonjol, di mana di Italia Selatan semua konsekuensi pada Power Distance Index atau indeks kekuatan dalam kesenjangan ini seringkali memiliki indeks yang lebih tinggi, yang di mana sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di Italia Utara. Itu berarti bahwa apa yang ada di Italia Utara seperti kesetaraan, desentralisasi kekuasaan, dan pengambilan keputusan berbeda dengan Italia Selatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Fahira Azahra, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Fahira Azahra dengan NIM 2109528 akan sedikit menjelaskan tentang individualisme. Isu mendasar yang dibahas oleh dimensi ini adalah tingkat saling ketergantungan yang dipertahankan masyarakat di antara para anggotanya. Ini ada hubungannya dengan apakah citra diri orang didefinisikan dalam istilah saya atau kami. Dalam masyarakat individualis, orang seharusnya menjaga diri mereka sendiri dan keluarga langsung mereka saja. Dalam masyarakat kolektif, orang-orang termasuk dalam kelompok yang merawat mereka dengan imbalan kesetiaan. Pada skor 76, Italia adalah budaya individualis, berpusat pada aku, terutama di kota-kota besar dan kaya di utara di mana orang dapat merasa sendirian bahkan di tengah keramaian yang besar dan sibuk.
sekalipun. Jadi, keluarga dan teman menjadi penangkal penting untuk perasaan ini. Namun, kata sahabat jangan disalahartikan karena dalam bisnis memiliki arti yang sedikit berbeda. Seseorang yang Anda kenal dan dapat berguna untuk memperkenalkan Anda kepada orang-orang paling penting dan berkuasa. Bagi orang Italia, memiliki ide dan tujuan pribadi dalam hidup sangat memotivasi dan jalan menuju kebahagiaan adalah melalui pemenuhan pribadi. Dimensi ini bervariasi di Italia Selatan, di mana perilaku individualis yang lebih sedikit dapat diamati, seperti jaringan keluarga dan kelompok tempat seseorang berada adalah aspek sosial yang sangat penting. Dan ritual seperti pernikahan atau makan siang di hari Minggu bersama keluarga adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Orang-orang dari Italia Selatan ke Utara mengatakan bahwa mereka merasa dingin tidak hanya karena iklim yang berbeda, tetapi juga karena pendekatan yang kurang hangat dalam hubungan. Berarti di Italia itu lebih ke individualis daripada berkelompok. Untuk selanjutnya ada masculinity. Masculinity itu kejantanan di Italia itu skor tertingginya yaitu maskulin. Pada dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat akan didorong oleh persaingan, pencapaian, dan kesuksesan dengan kesuksesan ditentukan oleh pemenang atau terbaik di bidangnya. Sistem nilai yang dimulai di sekolah dan berlanjut di seluruh perilaku organisasi. Dan nilai terendah kejantanan di Italia yaitu feminim. Pada dimensi tersebut berarti bahwa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah kepedulian terhadap sesama dan kualitas hidup. Masyarakat feminim adalah masyarakat di mana kualitas hidupnya adalah tanda kesuksesan dan menonjol dari keramaian bukanlah hal yang mengagumkan. Isu mendasar di sini adalah apa yang memotivasi orang ingin menjadi yang terbaik atau menyukai apa yang akan dilakukan. Pada peringkat ke-70, Italia adalah masyarakat maskulin yang sangat berorientasi pada kesuksesan dan didorong. Anak-anak diajarkan seusia dini bahwa kompetensi itu baik dan menjadi pemenang adalah penting dalam kehidupan seseorang. Orang Italia menunjukkan kesuksesan mereka dengan memperoleh simbol status seperti mobil cantik, rumah besar, kapal pesiar, dan bepergian ke negara-negara eksotis. Karena lingkungan kerja adalah tempat di mana setiap orang Italia dapat mencapai kesuksesannya. Persaingan antara rekan kerja untuk berkarir bisa sangat kuat. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Erlinda Maharani. Perkenalkan kembali, nama saya Erlinda Maharani Rahman dengan NIM 2108920. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghindaran ketidakpastian. Nah, penghindaran ketidakpastian merupakan dimensi yang berkaitan dengan cara masyarakat menghadapi suatu kenyataan bahwa masa depan tidak pernah dapat diketahui. Haruskah kita mencoba mengendalikan masa depan atau membiarkannya terjadi? Ambiguitas ini membawa serta kecemasan dan budaya yang berbeda. Setelah belajar untuk mengatasi kecemasan ini dengan cara yang berbeda-beda pula, sejauh mana anggota suatu budaya merasa terancam oleh situasi yang ambigu atau tidak diketahui dan telah keyakinan dan isi yang mencoba menghindarinya tercermin dalam skor pada penghindaran ketidakpastian. Nah, pada Italia memiliki skor 75. Nah, ini termasuk skor yang tinggi pada penghindaran ketidakpastian yang berarti bahwa sebagai bangsa Italia tidak nyaman dalam situasi yang ambigu. Formalitas dalam masyarakat Italia adalah penting dan hukum pidana dan perdata Italia rumit dengan klausa, kodisil, dan lain-lain. Yang mewujudkan bagi orang asing adalah kontradiksi yang nyata antara semua norma dan prosedur yang ada dan fakta bahwa orang Italia tidak selalu mematuhinya. Tetapi di negara birokrasi orang segera belajar mana yang penting dan mana yang tidak untuk bertahan dari birokrasi.
Dalam istilah kerja, penghindaran ketidakpastian yang tinggi menghasilkan sejumlah besar perencanaan terperinci. Pendekatan penghindaran ketidakpastian yang rendah, di mana proses perencanaan dapat fleksibel untuk mengubah lingkungan, bisa sangat menegangkan bagi orang Italia. Nah, di Italia, kombinasi maskulinitas tinggi dan penghindaran ketidakpastian yang tinggi membuat hidup menjadi sangat sulit dan stres. Untuk melepaskan beberapa ketegangan yang menumpuk di siang hari, orang Italia perlu memiliki saat-saat yang menyenangkan dan santai dalam kehidupan sehari-hari mereka, menikmati makanan panjang atau sering-sering rehat sambil meminum kopi. Karena skor tinggi mereka dalam dimensi ini, orang Italia cenderung memiliki sikap yang bersemangat, emosi yang sangat kuat, sehingga individu tidak dapat menyimpannya di dalam dan harus mengekspresikannya kepada orang lain, terutama dengan penggunaan bahasa tubuh. Sekian dari saya, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Tetapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Rahma Ashari dengan NIM 2109779. Di sini saya akan membahas mengenai orientasi jangka panjang. Nah, di dimensi ini menggambarkan bagaimana setiap masyarakat harus mempertahankan beberapa hubungan dengan masa lalunya sendiri sambil menghadapi beberapa tantangan masa kini dan juga masa depan. Dan masyarakat memprioritaskan dua tujuan eksistensial ini secara berbeda. Masyarakat normatif yang mendapat skor rendah pada dimensi ini misalnya lebih memilih untuk mempertahankan tradisi dan norma yang dihormati waktu sambil melihat perubahan masyarakat dengan kecurigaan. Mereka yang memiliki budaya yang mendapat nilai tinggi di sisi lain mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Mereka mendorong penghematan dan upaya dan pendidikan modern sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Lalu skor tinggi Italia 61. Pada dimensi ini menunjukkan bahwa budaya Italia bersifat pragmatis dalam masyarakat. Dengan orientasi yang pragmatis, orangnya akan percaya bahwa kebenaran sangat bergantung pada situasi, konteks, dan waktu. Mereka menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan tradisi dengan mudah dengan kondisi yang berubah, kecenderungan yang kuat untuk menabung dan berinvestasi, berhemat, dan ketekunan dalam mencapai hasil. Baik, selanjutnya ada kesenangan. Salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia sekarang dan di masa lalu adalah sejauh mana anak-anak kecil disosialisasikan. Tanpa sosialisasi, kita tidak akan menjadi yang namanya manusia. Dimensi ini didefinisikan sebagai sejauh mana orang mencoba mengendalikan keinginan dan impuls mereka berdasarkan cara mereka dibesarkan. Kontrol yang relatif lemah disebut indulgence dan kontrol yang relatif kuat disebut restraint. Oleh karena itu, budaya dapat digambarkan sebagai pemanjaan atau suatu pengekangan. Skor rendah 30 menunjukkan bahwa budaya Italia adalah salah satu pengekangan. Masyarakat dengan skor rendah dalam dimensi ini memiliki kecenderungan untuk bersikap sinis dan pesimis, serta berbeda dengan masyarakat indulgen. Masyarakat restraint tidak terlalu menekankan waktu senggang dan mengontrol pemuasan keinginan mereka. Orang-orang dengan orientasi ini memiliki persepsi bahwa tindakan mereka dibatasi oleh norma-norma sosial dan merasa bahwa memanjakan diri sendiri merupakan hal yang sedikit salah. Sekian yang dapat saya dan kelompok kami paparkan mengenai Italia ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.